sama Palestina, ada ngaruhnya nggak ke krisis pangan? Ya pastilah, Biasanya apa yang paling berdampak? terutama yang berkaitan dengan yang sumber karbohidrat misalnya. Nasi, beras. Nah, beras, gandum. Kita kasih solusi. Saya buka dengan harga cabai naik nih Pak nih. Cabai merah di 10 provinsi ini paling mahal. Ada detailnya. Jadi waktu yang tepat untuk mengundang Anda semua nih pejabat negara dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan, B-nya apa ya? Berjangka. Berjangka Komoditi Komoditi Indonesia. Indonesia. Baru kali ini nih saya datangkan langsung nih. Kenapa? Karena banyak pengusaha-pengusaha tuh resah. Selama ini mungkin peraturannya begini online. Iya, kami sudah adaptif, tapi bukan masalah TikTok Shop-nya atau apa yang lainnya. Tapi masalahnya harganya ini loh. Kami nggak bisa jual harga tinggi gitu loh. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi ada Pak Kepala, Pak Hasan, Pak Budi, kita bahas di sini apa ya? Suatu kehormatan buat saya untuk ngebahas detail sekali sebenarnya ada apa sih masalah-masalah yang terjadi di pangan gitu, petani dan seterusnya. Kita berantas lah mafia-mafianya. Udah disiapin gudang, ya dipakai, Pak. Ada yang terbengkalai, ada yang katanya dijadikan lapangan futsal. Nanti kita bahas deh detail ya, Pak ya. Tapi gini, banyak tentang keluhan datang dari harga cabai ramai. Dan saya baru dapat edukasi nih, Pak. Saya baru tahu ternyata cabai itu ada di 2 dataran ya. Jadi bisa harganya naik itu gara-gara biasanya kan supply-nya kebanyakan dibanding demand-nya. Ini udah memang hukum dasar dari bisnis lah. Supply banyak tuh kalau di musim hujan berarti yang paling banyak adalah di dataran rendah karena cabai kerendam. Anyep cabai kerendam jadinya apa ya istilahnya, Pak? Busuk. Udah mau nggak mau ya sudah berarti harganya jadi harga turun dong harusnya. Naik ya? Naik. Kalau musim panas kemarau, yang diuntungkan adalah yang di bawah justru, yang di atasnya malah jadinya busuk karena airnya ke bawah. Gitu kurang lebih ya Pak ya. Udah cocok belum Pak saya jadi ketua himpunan pangan petani cabai. Ya. Nah, yang kayak gini-gini kan ternyata masih banyak masalah. Plus apa coba? Krisis pangan juga kali Pak ya. Peran Bapepti ya Pak di sini Pak ya. Ya, betul. Perang Israel sama Palestina, ada ngaruhnya nggak ke krisis pangan? Ya pastilah. Biasanya apa yang paling berdampak? Pangan yang terutama yang berkaitan dengan yang sumber karbohidrat misalnya. Nasi, beras. Nah, beras, gandum. Gandum keenam juga. Saya pikir gandum tuh karena efek dari perang Ukraina-Rusia. Jadi mau nggak mau kita impornya tuh bukan ke Ukraina lagi, tapi ke seberangnya tuh ada Rumania tuh. Iya. Kena juga ya Palestina sama Israel ya kena ya. Waduh, krisis pangan nih. Kita bahas satu persatu deh Pak. Detailnya sebenarnya ada apa sih di dalam ini semua? Kan peran Bapepti juga udah ngasih gudang, ya, resi gudang yang harusnya dipakai sama kawan-kawan petani. Iya. Untuk nyimpen ya kopi, nyimpen beras di Cianjur tuh. Nanti kita lihat gudang-gudangnya ya. Benar-benar dimaksimalin apa enggak? Masalahnya ini APBN nih. Gudang udah disiapin tapi kenapa, Pak? Petani nggak pakai gudang ya, malah pengennya pilihnya rentenir, Pak. Udah riba. Maaf saya agak kenceng, Pak. Maaf saya agak kenceng orangnya. Malah dipakai ke sana dengan alasan katanya dia kan kapanpun bisa. Bank kan terlalu prosedur. Nah, ini berarti ada yang salah, Pak. Jangan-jangan nih, Pak. Pemerintah yang salah tuh gimana? Boleh Pak dibahas dulu dari awal Pak. Sebenarnya gimana Pak? Ya, jadi dari awal tadi Mas Dery menyinggung harga cabai salah satu ya. Ini adalah komoditi pangan. Betul. Ya. Komoditi pangan itu harganya kan selalu berfluktuasi. Tadi kan saat musim tertentu pasokan banyak mungkin harga jatuh. Tapi saat musim yang lain pasokan rendah harga naik. Nah, petani ini kan tidak bisa memastikan harganya akan berapa. Nah, makanya kita harus hadir membantu salah satunya nih barang atau komoditi punya petani ini kita bagaimana supaya petani tidak dipusingkan dengan gejolak harga ini.
Itulah perannya Bapepti. Iya, salah satu peran dari Bapepti adalah memastikan komoditi yang dihasilkan oleh petani, Mm-mm. nelayan juga kan ada, nangkap ikan dan yang lain-lain. Mm-mm. Nah ini kan kalau bisa komoditi yang dihasilkan oleh petani ini bisa memberikan keuntungan buat si petaninya, Oke. kan gitu. Hmm. Nah itulah yang kemudian kita coba masuk ya, memfasilitasi melalui tadi, manfaatkanlah gudang yang dibangun oleh pemerintah tadi. Iya, cuma kalau urusannya cuaca kan gudang jadi nggak kepake juga, Pak. Justru dengan adanya gudang yang kita sediakan, Mm-mm. kita berharap bahwa faktor cuaca itu bisa diminimalisir. Contohnya gimana cara Nah, kerja gudangnya, Pak? Kan di dalam gudang ada sarana yang lain. Contoh. Contoh misalnya kalau tadi ada beras atau ada cabai, kalau beras ada pengeringnya misalnya. Karena kualitasnya harus dipastikan juga. Nah, ini kan bagus ya. Saya mau agak Iya. lompat dikit ya. Kenapa petani itu kalau memang ternyata ini bagus, biar nggak ngeluh, kan saya lihat video-video viral begitu ya. Oh, harganya naik tuh, ditebang-tebangin tuh, kesal petaninya, cabut-cabutin. Itu saya sering dapat tuh video-video seperti itu kan. Nah, kan tapi dia tahu perannya ada pemerintah, Bapepti nyiapin gudang pakai APBN. Itu nggak sedikit loh anggarannya gitu kan. Udah dibangun, kenapa nggak dipakai? Itu pertanyaan itu malah dipakai buat mungkin main, nongkrong atau mangkrak begitu aja. Nanti kita bahas ya teman-teman biar satu visi misi dan satu mindset nih bahwa gudang yang dimaksud seperti apa sih dan fungsinya apa gitu gudangnya. Itu aja. Terus apa korelasinya kenapa nggak dipakai malah memilih rentenir gitu loh? Ya, Gimana tuh, Pak? kalau petani kan justru di sini yang harus ada orang perantara yang membantu. Oke. Membantu Mm-mm. satu tadi menghindari dari faktor yang ke rentenir tadi. Ya. Terus yang kedua, barangnya petani ini yang membantu nanti dia memastikan untuk masuk ke dalam sistem resi gudang ini, itu juga dia akan bertanggung jawab dan menjamin nanti bahwa barangnya petani itu akan menjadi jaminan yang kemudian di kemudian hari kalau dia sudah panen, itu akan mendapatkan uangnya. Karena kan kebutuhan petani pasti ada sebelum panen dia butuh. Oh, ngerti nih. Nah, Kan ini, gitu. ini baru Nah, nih. ini yang kemudian masuk ke tadi Rentenir. yang Mas Jerry tadi sebut salah satunya. Apa itu? Ya, apa tadi? Saya lupa rentenir. Ya, mungkin itulah. Oh, Anda diplomasi sekali, Pak. Jadi takut nyebut biar saya nyebut nanti saya kena nih ya. Ya, nggak apa-apa deh, udah biasa saya Pak gitu diserang, kan. Pak. Saya paham nih. Ini berarti terkait dalam hal manajemen keuangan nih. Nah, ini menarik nih. Ini mungkin bagian saya dikit nih, Pak. Pengusaha. Biasanya mandek babak beluru sama cash flow. Iya. Ya kan? Jadi misalnya nanam cabai, tadi kasusnya cabai ya. Masalah nih cabai yang harusnya mungkin gudang itu digunakan untuk ya biar nggak busuk apa segala macam, misalkan ya ada cairan-cairan tertentu mungkin apa segala macamnya sehingga cabai tetap sehat gitu ya. Tapi dia nggak gunakan tuh karena mungkin proses apa segala macam, masukin di sini dulu lama. Nah, sementara dia kan nggak ada cash nih petani, butuh duitnya cepat. Daripada tuh keburu panen lama, maksudnya bukan keburu ya, tapi ntar panennya masih jauh, gue butuh duit sekarang. Makanya pakai rentenir, anak gue sakit nih, tolong dong gitu ya. Nggak dipakai tuh gudangnya. Atau bisa nggak Pak kalau gara-gara cash flow tuh pasti ujung-ujungnya butuh cash di depan sehingga belum panen gara-gara lama. Cabai berapa lama Pak panennya Pak? Saya mau bahas nih. Ya, paling lama kalau cabai nggak sampai 3 bulan. Nah, oke lah anggaplah 3 bulan. Nunggu 3 bulan diproses di gudang apa segala macamnya lama. Berarti belum panen udah dihargai. Lah ijon dong. Wah, bahaya nih. Bisa nggak gitu Pak? Udah dihargain sama beberapa apa? Pengepul, tengkulak. Ya, kalau di lapangan bisa aja terjadi. Wah, ijon itu belum panen udah dihargain itu. Ya, mohon maaf ya, saya izin fikihnya dulu ya. Menurut guru saya itu dilarang tuh. Iya. Nggak boleh tuh. Telur belum netes udah dihargain. Sapi belum beranak udah dihargain. Oh, wah ini pertanggungjawaban di akhirat bahaya tuh. Iya, berat itu. Nah ini solusinya gimana Pak?
tipis-tipis aja dulu. Saya mau Iya. tahu nih. Ya, pertama namanya petani ya, kita kan harus pendekatan langsung. Petani kan pendidikannya kan kalau berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan petani kan kita paham lah. Ya, oke. Nah, makanya disinilah kita harus pendekatan itu adalah terjun langsung, memberitahukan, mengajak, menginformasikan, memberitahukan Oke. bahwa solusi atas tadi kebutuhan yang mendesak atau yang dia ingin dapatkan sebelum waktunya barangnya atau komoditinya panen, Mm-mm. itu kita ada solusi supaya dia tidak terjebak. Tidak Oke. terjebak, dan itu kan jebakan bisa selamanya gitu loh. Hmm. Bisa selamanya. Kalau udah kebiasaan tadi yang Mas Diri sampaikan. Minjem duit, Ah, apa segala macam gitu ya. Padahal kita dari pemerintah dan yang lain itu sudah mencoba ini mendudukan sesuatu yang buat petani produknya bisa dihasilkan, uangnya bisa dapat, tapi dia juga ada kepastian dan jaminan. Baik sebelum dia panen maupun dia setelah panen atau selama dia proses menanam. Oke, ini sebelum ke Pak Budi lagi tadi mengenai pembiayaan. Ya, mungkin kan bagian Anda ya Pak ya. Ya, clearing apa segala macam gitu ya. Mungkin apakah OJK juga berperan juga di sini untuk pembiayaan? Kan biasanya kan fintech atau mungkin peer to peer atau securities crowdfunding kan juga pasti ada hubungannya nanti sama Anda Pak. Tapi saya nanggung Pak satu lagi Pak Kepala. Ketika busuk misalnya cabenya atau jagungnya apa segala macam. Ya mana kan penanganan gudang kan di situ nanti kita lihat foto-fotonya ya. Siapa ini ada foto-foto gudang-gudang yang memang betul-betul produktif, bagus, digunakan dengan baik. ART-nya kan juga jadinya ekonomi berputar gitu ya. Iya. Nah sama gudang yang udah nggak jelas gitu sekarang nggak dipakai gitu. Yang namanya busuk tadi kan harusnya ditaruh di gudang. Tapi kenapa mereka biarkan tidak menggunakan fasilitas gudang? Ini kita berbicara mengenai gudang yang mangkrak yang nggak dipakai ini. Yang alasannya mungkin macam-macam. Saya mungkin nebak-nebak ngasal aja nih. Mudah-mudahan saya salah. Bukan diproduksi di sini tapi alasannya lah gimana saya tuh produksinya atau saya nyimpannya di gudang yang sini. Kenapa Anda taruh di sini? Jauh, ribet, saya biasanya di sini. Mungkin. Atau apapun itu. Malah kok dia rela itu. Kan kalau busuk kan dia juga nggak ada yang beli, Pak. Petaninya, Pak. Kenapa, Pak? Ya. Saya kira ada beberapa faktor ya. Kan faktor lokasi gudang bisa menjadi salah satu. Jauh. Ya, itu tadi jauh Oke. misalnya. Faktor yang kedua tentu adalah dari barangnya sendiri. Barangnya sendiri bisa jadi yang tadinya mungkin dia pengelola gudang ini memasukkan atau memproses di gudang ini misalnya beras, itu mungkin bisa continue. Tapi kalau yang lain misalnya jagung, tiba-tiba nanam berikutnya tidak jagung. Sehingga yang tadinya gudang itu dikelola untuk jagung tidak lanjut. Loh, kenapa petaninya pilih itu? Berarti kan jangan-jangan dia bisa menerka bahwa demand-nya tinggi. Bagus dong. Bisa jadi karena petani itu kan berhitung. Nanam jagung untung apa enggak? Oh, untung. Kalau dia untung berikutnya pasti nanam lagi. Tapi kalau merasa rugi pasti dia pindah. Ini akarnya. Kan bisa nanam ubi karena mungkin lihat yang lain, oh ubi ternyata lebih untung, bisa pindah. Ini tidak continue karena kan lahan yang digunakan untuk petani menanam padi, jagung, ubi, lahannya sama. Iya. Gak ada ini lahan ini untuk beras, untuk padi aja, lahan ini untuk jagung aja. Kan musim kering tanamnya jagung, yang itu tanamnya sawahnya ada sawah untuk tanam padi juga. Iya, cuma kan kalau di musim kemarau jagung cocok tuh Pak tanahnya. Iya. Tapi padi kan nggak cocok ya. Iya, padi agak sulit kalau kering. Nah berarti kan mungkin dia ngitung juga kali Pak. Ya sekarang lagi kemarau, ya mending gue pilih jagung. Kenapa Iya. gue dipaksain ke beras? Itu mesti gimana? Iya. Jadi kalau musim kering ya biasanya dari pertengahan bulan, pertengahan tahun lah ya. Ya tentu dia akan pilih yang tanaman palawija seperti jagung. Makanya fungsi gudang jadi nggak kepake. Ya itu salah satu. Kenapa nggak bikin gudangnya ada beberapa di tempat yang sama agar dia nggak bingung? Waduh, di dalam lagi difungsikan untuk
produk A gitu. Kan bangun gudang nggak bisa tiap bulan bangun. Kan anggarannya udah direncanakan sebelumnya, Mas Dery. Emang nggak ada sisa dikit Pak? Entar coba saya yang kelola deh mungkin. Oh nggak bisa, oh ya nggak bisa ya Pak ya? Iya. Juga ya. Kan perencanaan kan harus jelas. Budget tahun berapa kan gitu. Oke. Coba Karena- kita lihat deh gudangnya, coba ya, nanti kita lanjutin lagi ya obrolan Pak ya. Coba kita lihat gudangnya. Saya penasaran nih. Yang pertama coba gudang, keren. Ini bagus nih kepake Iya, Pak. ya, makanya. Lah terus saya pernah dapat info katanya nggak kepake mangkrak, nanti kita lihat ya. Kenapa? Iya. Nah, ini contoh gudang yang di mana dan produknya apa nih Pak? Difungsikan. Ini kayaknya ini beras ya. Beras. Ya. Jadi ini Beras tuh berarti daerah. Nah, ini kalau di Jawa Barat gudang beras itu banyak. Salah Oke. satunya Cianjur. Cianjur, Ah. keren. Cianjur buat beras mah. Iya, kan? Pantesan gudangnya produktif nih. Iya. Ada di Bapepti yang asalnya dari Cianjur. Oh, ada tuh staf saya Bu Olpi ada tuh Oh, asli Bu. Cianjur. Bagus, Bu. Ibu Ovi ya. Ibu Olvi. Bagus. Hampir segeledah gudang daerah Anda, Bu. Kalau daerahnya ternyata gudang nggak kepake, Anda yang saya kejar-kejar, Bu. Jangan bikin malu. Ternyata bagus gudangnya. Iya. Oh, keren. Berarti Ibu Olvi, terbukti Ibu Olvi itu benar-benar kerja turun langsung tuh ngecek. Ini kenapa nggak dipakai? Keren. Mantep, Bu. Iya. Apa begitu, Bu ya? Benar Ibu turun langsung ya, Bu ya? Hah? Harus deh, Masya Allah. Keren. Bukan cuman bagus gudangnya, Mas Dery, tapi yang lebih penting itu ada aktivitasnya. Percuma bagus tapi nggak produktif. Iya. Ah. Kalau gudang bagus tapi nggak ada aktivitas ininya, Ya ngapain? iya. Coba tadi beras yang Cianjur lu bentar dong. Gudang SRG. Mana tadi yang pertama? Yang Cianjur Pak ini. Enggak, tadi yang di depan. Oh, ini Cianjur juga masih? Masih ya? Oh iya nih Cianjur. Oh ini ya, ini ya beras kan? tumpukin sini. Karena Hmm, pengamanannya tuh, tuh ya dia kan? tuh. Coba lihat. Gudang komoditi Komoditi sistem resi gudang Kabupaten Cianjur. Ini ya proses. Saya nggak tahu namanya proses apa sih. Iya. Penyubliman ya. So tahu banget penyubliman. Rice millnya nih, rice millnya. Oh, rice mill ya, iya Iya. rice mill tuh. Paham nggak lu rice mill? Netizen ya. Dari sini dikumpulin baru dikirim. Ya, ini kan bisa hanya di lokasi Cianjur saja, tapi saya yakin pasti ke luar daerah, bahkan ke luar provinsi. Pasar induk kan? Kemana sih arahnya? Pasar Pak? induk, Pasar iya. induk kan? Iya. Oh, baru ke konsumen SRG. Nah, yang berikutnya coba. Ini apa Blitar? Oh, ini lagi tutup, ada jam operasional ya, Pak? Ini buka jam berapa nih? Iya. Ini? Ini tuh. Ini tutup apa mangkrak nih, Pak? Ya. Jadi ini gudang sudah disediakan, sudah dibangun gitu ya. Nah, tapi ini tidak difungsikan berarti. Ini daerah mana? Blitar. Blitar. Nah, ketahuan nih. Mana nih petani Blitar nih? Kenapa? Ini APBN loh. Bapepti udah ngeluarin lo bikinin gudang nih. Coba komen di bawah. Saya mau tahu nih. Kalau saya kan memang bebas pendapat ya. Saya kan sah-sah aja gitu. Jadi kenapa nih coba nih? Apa landasannya kenapa gudang nggak dipakai? Mungkin jangan-jangan mereka udah coba pakai tapi ternyata nggak kondusif kali Pak. Gimana Pak? Kita harus objektif nih Pak. Iya, kita objektif aja. Uh-uh. Tentu ini kan satu kondisi tadi yang Cianjur Oke. bagus, Bagus. ya, operasional berjalan. Satu sisi ini sudah dibangunkan, kan pasti tipe bangunan gudangnya juga hampir sama, Mm-mm. kan gitu. Mm-mm. Tapi ini kenapa tidak difungsikan, Mm-mm. tidak berjalan? Nah ini saya dengan Bu Olpi, saya sedang menyusun, Mas Dery, melis ya mana gudang-gudang yang dibangun SRG ini yang berhasil, Mm-mm. komoditinya apa, faktor-faktor yang keberhasilannya itu apa. Yang tidak berhasil itu juga sama, kita identifikasi apa saja faktor yang membuat dia tidak operasi, tidak ada yang menggunakan, dan di daerah mana itu kita petakan. Sudah tahu jawabannya apa sedang proses? Saya karena baru ditugaskan sebagai PLT, jadi saya sudah minta ke tim saya untuk menyiapkan itu. Tadi kan gudang
yang tadi yang tidak berfungsi kan di Blitar, Mm-mm. kan? Saya tahu kan Blitar itu salah satu sentra daripada ayam, telur, Oke. kan gitu. Mm-mm. Nah, rasanya sih itu komoditi yang juga bisa masuk di dalam proses untuk pengelolaan gudang ini, baik itu telur maupun Ya, ayam. ini penting nih. Ini nyambung ke UMKM nih. Iya, Ketika teman-teman pengusaha mungkin F&B, ayam gitu kan, telur gitu kan, mau dijadiin ayam geprek misalnya, ayam Iya. goreng, ini kita langsung ke hilirnya banget deh. iya. Kan akan bagus hasilnya, kualitas, maju ekonomi UMKM-nya, repeat order dan seterusnya kan kalau hulunya juga bener nih Pak. Iya. Ya kan? Nah jadi persoalan adalah ketika tadi Blitar fokus pada telur, ayam, tapi hulunya bermasalah nih. Nah ini lagi dibenahin sama Bapak Peti ya. Titip Pak Dokter, Pak Kepala, bantu mereka semua. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Pak Budi, Ya. dalam hal ini apakah mungkin gara-gara mereka tidak menggunakan ini atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan cash flow gitu ya, yang sehingga akhirnya saya dapat kabar gitu kan, ada yang bilang ini ke rentenir misalnya masuknya gitu kan, dia daftarnya ribet kalau lewat bank misalnya untuk pendanaan, pembiayaan, apapun itu bentuknya lah yang memang nantinya untuk diputar gitu ya agar gerak tuh ekonominya. Nah, jangan-jangan mungkin di bawah Anda Pak prosedurnya yang menyulitkan para petani kali Pak, sehingga mereka ngapain gue pakai gudang, ngapain gue nunggu sampai panen, gue ijonin aja duit gue juga nggak dapet nanti 3 bulan lagi kok tunggu panen. Gimana Pak kasus tentang peruangan ini kan Anda pasti fokus di situ Pak. Ya, terima kasih Mas Dery. Kalau saya kan dari PT KBI Keliling Berjangka Indonesia itu memang salah satu tugasnya dalam hal penjaminan resi gudang ini ya. Mm-mm. Jadi produk-produk pertanian, peternakan dan lain-lain gitu. Komoditi pangan dan lain-lain. Jadi intinya adalah tadi yang kita bahas mengenai kebutuhan petani gitu. Itu kan sebenarnya kebutuhan modal kerja dan kebutuhan lainnya gitu kan ya. Ya. Jadi kalau kita lihat jadi kalau petani itu sebenarnya sudah ada program dari pemerintah, misalnya KUR misalnya gitu ya. Tapi kan masalah ketepatan waktu dan kontinuitasnya, mungkin petani lagi butuh modal kerja, belum tentu program itu memang pas lagi ada di daerahnya atau di lingkungannya gitu kan. Jadi sedangkan para petani atau peternak itu untuk masuk ke produk keuangan atau solusi keuangan yang konvensional itu memang masih agak sulit gitu. Misalnya yang perbankan itu kan highly regulated gitu ya. Jadi udah terstruktur syarat-syaratnya, dokumen-dokumen gitu. Nah di sini kondisi yang kita bilang para petani atau peternak ini tidak bankable gitu Mas Dery. Jadi tidak bisa masuk akses langsung ke bank mendapatkan pembiayaan misalnya. Nah itu kami menyediakan produknya yang namanya resi gudang tadi, bisa melalui produk resi gudang gitu. Jadi kami membiayai modal kerja atau yang lainnya itu berdasarkan komoditinya, barangnya yang kami biayai. Jadi nggak perlu misalnya Mas Dery datang gitu kan, diperiksa pendapatannya berapa, asetnya berapa, tidak. Yang penting Mas Dery punya produk, punya barang, itu yang kami biayai. Seperti itu sih. Jadi kalau misalnya nanti setiap petani atau peternak atau siapa aja yang punya barang komoditas itu punya barang dan bisa dibiayai sehingga mereka bisa punya modal kerja atau uang lah, dana untuk pembiayaan yang lainnya, lama-lama tadi yang siklus yang tadi Mas Dery bilang bisa dikikis sedikit demi sedikit gitu, kebutuhan ke pihak lainnya yang mungkin kurang baik lah bagi kehidupan petani gitulah. Nah untuk di divisi Anda Pak, artinya terkait prosedur gimana? Sesulit apakah kok mereka nggak mau pakai padahal ini adalah program yang disiapin sama pemerintah gitu loh? Intinya kalau ada barang bisa kita ambil gitu. Contoh kita main contoh kasus aja deh. Ya, yang misalnya memang beras ya. Boleh. Petani punya beras, kemudian datang ke kami, terus akan melakukan transaksi resi gudang misalnya. Itu akan kami lihat kualitasnya, kemudian juga kuantitasnya berapa banyak gitu. Nanti akan kami berikan dana sebesar 70-80% dari nilai yang di bawah itu, nilai barangnya. Nanti kalau misalnya taruhlah misalnya petani itu untuk tunda jual misalnya.
dia masuk ke untuk 3 bulan misalnya. Saya naruh barang 3 bulan gitu. Nanti 3 bulan kemudian sewaktu barangnya itu dijual dengan harga 100%, kelebihannya akan kami kasih ke petaninya. Dipotong biaya ya, tentunya ada biaya-biaya. Tentunya yang sangat tidak memberatkan gitu. Oke. Karena kami kan bagian dari pemerintah mendukung Bapepti dalam hal ini. Iya. Nah, cuma yang jadi persoalan adalah ketika dia nggak pakai fasilitas itu. Ya, Oke. Nah, sesignifikan apa Pak kira-kira? Kita ngomong secara keduanya ya, terkait dari apa tadi KBLI ya? KBI ya? PT KBI. PT KBI gitu kan sama Bapeptinya gitu ya. Artinya ketika memang petani-petani dan seterusnya gitu ya di hulu sana nggak memakai fasilitas yang sudah disiapkan gitu. Sebenarnya ini simpel pertanyaan dasar tapi mungkin biar teman-teman juga makin paham gitu. Terus akhirnya nggak pilih gitu. Akhirnya kan ini pengen saya tahu komparasi aja sih sebenarnya. Jadi kita lagi coba bantu program-program pemerintah tapi nyatanya mereka mungkin kenapa nggak pakai, kan artinya kan berarti ada sesuatu Pak, tanda kutip Pak. Apakah memang ada pemain-pemain tersendiri kalau dari segi korupsi misal atau pungli misal, atau mungkin hal-hal lain gitu yang mungkin kita juga nggak tahu bersama, atau mungkin Anda tahu Pak? Kira-kira apa signifikan deh? Kalau dari pengalaman ya, tadi kan Mas Jerry lihat kan, ada yang berhasil cukup baik ya. Ini berpulang kepada ekosistem yang berjalan. Kita kan Bapepti menyediakan satu fasilitas gudang. Yang kedua, tadi Pak Budi dari KBI Clearing Berjangka Indonesia untuk pendanaan penjaminannya. Ada juga dari sisi perbankannya. Lalu kemudian ada off-taker yang tadi menghubungkan dari produk yang dimiliki petani itu supaya dia memastikan bahwa barangnya kuantitas dan kualitasnya itu yang tadi Pak Budi sampaikan. Karena kalau petani langsung kan gudang ini kan kapasitasnya kan tertentu pasti. Tidak mungkin hanya cukup diisi oleh satu produksi dari hasil satu petani. Oh iya. Pasti beberapa petani. Kan gitu. Karena kapasitasnya besar. Nah, makanya ini yang off-taker yang menghubungkan semua petani yang ada berkumpul, ini yang kemudian berhubungan dengan clearing berjangka, dengan perbankan, yang kemudian clearing berjangka berani, jumlahnya berapa, kualitasnya berapa, hargain sekian. Jadi itulah yang makanya perlunya yang off-taker ini yang penghubung dengan petani-petani yang dia harus dipercaya. Kalau enggak ya, yang fatal tuh ya. Fatal. Makanya tadi kan ada kantor koperasi tuh. Iya, coba lihat lagi dong, gambarnya dong. Mana coba lihat lagi. Mana tadi kantor koperasi ada di sebelah mana? Yang bukan. Tadi ada. Coba. Cari aja. Sebelumnya coba main cepet aja Dim. Coba buka-bukain. Ini Pak. Mana tadi ini ya? Sebelumnya. Ya. Ini. Ya kan? Koperasi Niaga Mukti Sistem Resi Gudang. Okay. Jadi inilah yang dia mewakili petani yang memastikan jumlah kualitas dari beras yang dia kelola di gudangnya SRG yang kita bangun. Oke. Nah, yang berhubungan dengan clearing berjangka atau dengan perbankan itu adalah pengelola koperasinya yang mewakili para petani tadi. Oke. Ya, ini dapat ya. Jadi artinya saling berkesinambungan antara gudang, koperasi, petani gitu ya? Iya. Okay. Apalagi kalau produk yang masuk di sistem resi gudang ini pasarnya sudah jelas. Contohnya apa misalnya? Contoh, beras Kopi. ini kan beras. tadi salah satu ke Cipinang, dikirim ke luar Cianjur atau ke luar provinsi. Tapi jangan lupa Mas Dery, beras ini kan kita juga diproduksi menjadi tepung beras. Iya. Skala industri kan ada. Oke. Jadi kalau ada industri tepung beras, misalnya di sekitar dari dekat Cianjur, mungkin di Padalarang, mungkin di daerah Bandung Barat, pasti dengan adanya beras yang ada di gudang SRG ini, itu akan memasok ke pabrik yang tepung beras tadi.
Nah, saya mau tajam langsung nih. Sebenarnya petani tahu nggak kalau benefit atau manfaatnya ini luar biasa gitu loh. Dengan kita benar-benar ekosistemnya kebangun dari ini rapi prosedur ya. Ke sini, ke KBI, set gitu ya. Sampai akhirnya ujung-ujungnya kan juga bisa dikonsumsi kan tuh berasnya kan. Ya. Masa dia nggak tahu sih, Pak? Saya tidak underestimate ya. Oke. Tapi dari pengalaman lapangan, saya juga kan Mas Diri anak petani. Wow. Masya Allah. Jadi tahu tuh Pak ya. Ya. Dulu gimana? Mohon maaf Pak, Bapak Anda dulu bandel apa nggak kayak yang oknum-oknum? Jadi kan orang tua saya kan petani juga, berangkat setelah subuh, pulang sebelum maghrib, Budi. nggak pernah ada di rumah. Armada tuh pergi pagi Nah, pulang pagi tuh. Jadi Iya. kalau ditanya tadi Mas Diri, bagaimana apa petani tahu? Rasanya sih itu terlalu jauh. Justru fungsi yang tadi, yang kalau di situ kan pengurus koperasi, Heeh. yang dia pengetahuannya menjebatani kepada petani yang dia butuhkan. Oke, saya dapat. Mohon maaf nih, saya langsung tembak nih, koreksi kalau saya salah. Pemda berarti Pak. Bapak kan Bapak berarti dari pusat. Iya. Berarti Bapak kalau mau langsung ke petani jauh tuh. Mesti ada jembatannya. Iya. Nah berarti Pemda. Saya masa tembak-tembak aja dari tadi tuh. Petani lah inilah Pemda. Loh ya enggak, loh ini bukan kita fitnah pencemaran nama baik. Kita kan lagi mencari tahu nih siapa nih. Kita ngomongnya oknum lah, disclaimer. Berarti oknum Pemda sama oknum petani ketemu. Iya kan? Nah ini berarti, nah sekarang gini. Kalau Bapak dari pusat, saya bukan maksud ngajarin atau pengen tahu aja. Kenapa nggak kasih tahu ke Pemda bahwa ini tuh begini loh. APBN udah kita fungsikan loh untuk menghasilkan produk yang maksimal, kualitas, kuantitas yang oke, ya kan? Sehingga nyampe ke petani. Nah, Anda kerjanya ngapain? Nah, Bapak udah coba ngomong seperti itu Pak ke Pemda. Ya, pastilah kita ngomong. Susah di situ Pak. Anda kerjanya ngapain gitu, Pak? Kan sebelum kita putuskan bangun gudang di mana, kan pasti ada komunikasi dulu, lalu ada survei, verifikasi ke lapangan, itu pasti. Dan satu hal juga tadi, memastikan bahwa petani yang nantinya akan menjadi bagian dari ekosistem gudang SRG ini, itu sudah tahu dan diberi pemahaman Dari itu tadi kerjasama kita dengan Pemda tadi, Pemda. salah satunya. Berarti kalau Cianjur Pemdanya keren dong. Ya, bisa dilihat dari hasilnya tadi yang SRG bisa berhasil kan gitu. Karena kalau setahu saya, petani itu mikirnya cuman kalau saya produksi, kemudian barangnya diangkut kemanapun, duitnya harus ada. Iya itu. Ya diwajarkan juga sih memang, betul. Iya. Memang petani ya ruang lingkupnya di situ gitu Iya. lah. Nah terus kita mau paksa kayak gimana pun ya makanya pusat butuh Pemda. Iya. Nah Pemda penetrasinya ke petani gimana tuh? Edukasinya, retorikanya, diajarinya, sehingga ketemu jadi hidup tuh ekosistem. Iya. Jadi nggak capek-capek. Nah ternyata bener-bener berarti stigma terbantahkan. Kan kiranya kan, wah pemerintah nggak kerja nih, jangan-jangan nggak nyampe ke petani nggak diedukasi nih. Ternyata udah ada bagian-bagian porsinya Pak ya. Iya. Ya, jadi jangan coba-coba kalau petani bawa beras misalnya satu karung, kemudian dibawa mau ke toko lah mau dijual. Pokoknya apapun ya dia pulang harus bawa duit. Bentar, jangan coba-coba maksudnya gimana? Ya misalnya kata pedagangnya, ya udah saya terima berasnya, bayarnya besok ya. Itu nggak mungkin. Cash and carry ya, Pak. Oh iya, karena dia kan butuh cash Pak. Iya. Mereka Pokoknya cash flow-nya hati-hati tuh. iya, barang dia beralih berarti uangnya harus ada. Oh, oke. Gitu. Selama ini gimana cara mengatasi agar cash and carry itu sehat gitu Pak? Ya, jadi itu tadi tuh. Nah, Bapak itu. Ya, fungsi kita adalah supaya ya cash and carry itu tetap ya, karena kan kalau diberikan jaminan pasti kan itu adalah dia terima uang. Cuman tadi karena ada jangka waktu penyimpanan, maka dia sebenarnya dengan menerima uang saja itu sudah yakin proses sesuai dengan yang dia pikirkan bahwa barang saya sudah terima duit. Padahal Padahal
masih ada kemungkinan keuntungan lebihnya. Kalau harga pada saat selama penyimpanan itu lebih tinggi pada saat dieksekusi. Ah iya, itu fungsi gudang tuh. Itu yang kemudian nanti saya mendingan taruh di taruh gudang. di gudang dong kalau Ah. gitu. Saya dapat nih. Sebentar. Saya sebagai calon ketua Bulog ya Pak ya. Saya kan apa hubungannya? Ya dapat keren. Nah ini loh perannya loh Bapak Pti ternyata tuh betul-betul membantu dengan kerjanya luar biasa menyelamatkan para petani. Coba deh, saya jadi dapat nih ekosistemnya nih. Jadi gini, saya coba sederhanakan ya Pak ya. Petani butuh duit. Dari mana? Hasil panen. Iya. Ya kan? Dijual cash. Kan gitu tuh. Nggak butuhnya ada bagian pendanaan pembiayaan gitu, bukan lari ke rentenir. Oke. Sementara oknum-oknum petani yang memang dia pengennya cepat, nggak mau nunggu, nggak mau takutin ntar resiko dan seterusnya gitu kan. Nah mereka ijon. Saya bilang oknum nih. Ijon, ya sudah nih tebak-tebak bawa manggis nih. Lu bayarin deh tuh. Padahal belum panen tuh. Ya dong. Nah, semestinya misalnya untungnya di situ anggaplah 50.000 misalnya. Iya. Nah, langsung tuh cet kasih. Nah, dengan adanya badan pengawas yang namanya Bapepti menyelamatkan petani dengan adanya gudang, memantau juga koperasi dan seterusnya. Artinya kan produk jadi lebih berkualitas kan. Iya. Bisa jadi begitu dia panen atau mungkin diproses dengan gudang apa segala macam, harganya justru lebih tinggi. Nah, gara-gara lu buru-buru ambil sikap, 50.000 doang tuh keuntungan. Tapi dengan adanya gudang yang dipantau kualitasnya dan seterusnya, jangan-jangan bisa 70.000. Ah, ini hitungan kasarnya aja dulu ya. Iya. Atau 60.000 misalnya, atau 55.000 misalnya, at least lebih baik gitu. Iya. Mereka nggak mau hitung kesananya masalahnya, berarti kerja sama Pemda ya. Tapi kalau dibalik gimana Pak? Saya coba kontradiktif aja nih. Tiba-tiba begitu hitungannya, ya saya tidak mau menerangkan ijon ya teman-teman ya. Saya jujur kalau secara fikih muamalah itu dilarang tuh ijon tuh. Saya banyak guru-guru saya juga ngasih tahu gitu ya. Terlepas dari itu gitu, mereka tos-tosan Pak, spekulatif Pak. Kalau untung, kalau tiba-tiba busuk, kalau tiba-tiba kerendam, kemarau dan seterusnya, mendingan gue ijon. Nah itu peran dari pemerintah gimana Pak? Ya itu tadi kan clearing itu kan sifatnya itu penjamin. Bank juga penjamin. Di situ perannya berarti. Ya? Iya. Karena kan pasti sudah menghitung risiko. Makanya di awal kan kuantitasnya berapa, kualitasnya seperti apa. Kalau boncos ya berarti ditanggung sama Yang penjamin tadi. Oke. Ya, di situ ya poinnya. Berarti gimana Pak Budi? Ada pengalaman yang memang ternyata jaminannya boncos gitu Pak? Simpel aja. Ya ada, tapi mayoritas sih baik-baik saja sih. Kenapa? Anda juga ngitung pasti ya? Ya, jadi kita kan kalau bisnis kami tuh yang penting adalah menjaga barang. Jadi namanya collateral manager gitu. Selama kami dapat menjaga kualitas dan kuantitasnya itu sesuai atau tetap, itu semua bisa diperhitungkan sih Pak Dery, Mas Dery. Jadi semua diperhitungkan di depan. Biasanya kalau misalnya semua dihitung dengan baik, biasanya sih nggak ada masalah sih. Jadi justru kami ingin masuk nih ya ke membantu, tentunya didukung juga oleh Bapepti untuk supaya banyak pihak atau orang-orang yang melihat bahwa pertanian, peternakan ini kurang menarik gitu ya. Kita berharap kita semua melihat ini sebagai suatu yang menarik lah, berubah lah gitu. Jadi kalau kita lihat berita-berita petani menangis gitu pada saat panen justru gitu kan, itu yang kita sebenarnya itu kontradiktif gitu dengan seharusnya. Bagaimana kalau misalnya pada saat panen maupun tidak panen harga itu stabil, ini kan fungsi gudang itu kan salah satunya tunda jual atau stabilisasi harga sih sebenarnya. Jadi kalau harga stabil bisa diprediksi, itu tentunya banyak pihak yang bahkan anak-anak muda itu mau menjadi petani gitu kan Mas Dery. Iya sih itu masalahnya. Masalahnya tidak stabilnya itu nggak bisa diprediksi. Barang banyak malah turun harganya gitu. Itu kan kontradiktif dengan
harapan ekspektasi perhitungan sebelumnya gitu kan. Jadi profesi petani nggak semenarik itu ya? Iya, tapi nanti dengan dibantu Bapepti dan pemerintah secara keseluruhan, harga stabil, pasokan ada yang nampung, ada yang absorb gitu istilahnya. Tentunya ya menarik ini karena bisnis komoditas apalagi pangan gitu ya, itu kan juga ya dibutuhkan semua orang, pasti laku gitu loh. Apalagi sekarang ini ya kita takut krisis pangan malah gitu kan, kekurangan pangan. Jadi kalau misalnya harganya stabil pasti dibeli gitu kan. Iya, cuma masalahnya Dan pasti dibeli itu sangat menarik gitu. Cuman ya memang kita secara bersama-sama ya dengan Bapepti untuk membangun ekosistemnya supaya lebih stabil, lebih sehat, lebih transparan gitu di dalamnya, itu sih yang sama-sama kita ini. Kalau berbicara mengenai stabilisasi harga gitu Pak, saya pikir dulu secara awam ya, kalau mau lebaran harga cabai naik karena mungkin demand, karena semuanya pengen bikin opor sambal balado gitu. Kita dulu tuh pikirannya kan nggak sejauh Bapepti, nggak sejauh kawan-kawan kita di Bulog dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nyatanya ternyata masalah kebanyakan suplai, busuk, penyimpanan, gudang nggak dipakai, itu juga menjadi salah satu faktor juga ya. Coba Pak, ada lagi nggak kasus selain harga cabai tadi seperti pembahasan di awal tadi saya coba kasih highlight seputar cabai yang melonjak tinggi nih. Nah ini kan paling tinggi NTT, ya betul ya. Jadi 10 provinsi terpilih harga cabai rawit merah tertinggi. Paling tinggi NTT Pak. Bapepti pusat, pemerintah. Artinya provinsi ini pasti kan Anda capai kan, Anda turun langsung ke sana Pak ya. Nah NTT kenapa bisa lebih tinggi begitu Pak? Dapat datanya nggak Pak? Detailnya, kalau ini mah hanya sebagai perhitungan ya, tapi kasus secara petani, gudang lah apa segala macamnya apa yang lagi ramai? Ya, jadi kalau dari sisi faktor yang menyebabkan kenaikan harga cabai ini itu adalah dari sisi produksinya. Karena faktor tanah. Sekarang dari El Nino. Oh iya, Ibu Menteri Sri Mulyani juga sempat ngasih Ini tahu kan tuh. musim keringnya panjang sekali. kemarauan. Apalagi NTT juga kan tidak El Nino aja, NTT itu kan kering. Kering ya. Kan gitu. Oh itu ya permasalahan. Salah satu, iya. Makanya sementara cabai nggak bisa kering-kering banget. Iya, kalau kering tuh ya tingkat produktivitasnya pasti turun. Iya, jadi supply-nya dikit, demand-nya tinggi. Makanya tetap. harganya mahal. Iya. Supply-nya dikit. Ya kan, kalau supply-nya banyak, cabainya bagus gitu kan, demand-nya juga tinggi ya, harganya stabil. Susah juga ya kalau ngelawan alam begitu ya. Gimana tuh Pak El Nino? Makanya gudang ini kan sebenarnya bisa salah satu solusi. Kan cabai ini kan sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk yang lain Mas Tiri. Contohnya? Contoh cabai kering. Oh, gudang itu berfungsi untuk mengkeringkan cabai? Iya, untuk menyimpan cabainya dalam bentuk cabai kering juga bisa. Coba kita cek Pak, jangan-jangan Bapepti nggak naruh gudang di situ. Lihat. Ada nggak NTT datanya? Coba Bu Alfi, NTT udah belum? Ada nggak foto-fotonya? Belum dapat infonya. Jangan-jangan mungkin salah satunya. Tapi bisa nggak semua provinsi dijangkau? Gudang-gudang dibikin. APBN-nya ditaruh sana gitu, atau titipin ke saya dulu, ntar saya yang produksi bareng sama bapak saya punya perusahaan kontraktor gitu, kita bangun aja gudangnya. Jadi faktor pemerataan memang penting, tetapi lebih penting adalah pemikiran pertamanya adalah komoditinya. Kan tidak semua provinsi komoditinya sama. Oh keren jawaban. Iya betul juga ya. Jadi kalau rata semua provinsi kita bangun belum tentu juga. Malah boros juga ya. Iya, karena mungkin kan dia perlu yang lain, bukan gudang SRG. Iya betul. Atau enggak memang kalau di sana kemarau, El Nino apa segala macam kan, pangan di sana kan nggak melulu cabai. Iya. Ya kan, mungkin fokus dari Bapepti bisa jadi ya memang demand yang bagus, yang tinggi, yang produktivitasnya meningkat, ya itu aja difokusin. Iya. Oh ternyata saya jadi tahu ya Pak ya. Pemerataan juga harus clear ya dari dalam hal ini gitu ya. Dari bawah, dari desa-desa, bagaimana sawahnya, bagaimana gudangnya. Kenapa jadi tiba-tiba langsung malah kita keluar jalur ya, malah fokusnya bukan yang ngurusinnya kecil-kecil pemerataan, malah bikin kota baru gitu, pindah ke hutan. Maksud saya kan itu karena sih makanya jadi ketawa.
bukan. Bukan. Lu kenapa di belakang kamera jadi para colek-colekan pukul-pukulan? Enggak, maksudnya emang saya nggak tahu, saya awam, Pak. Karena kenapa nggak fokus dana yang ada di sana? Bangun dulu tuh, bagilah, gedein lah APBN buat Bapepti. Sehingga kan jadi lebih dapat tuh, anggarannya lebih luas, lebih banyak. Bangunin gudang-gudang daripada mikirinnya malah urban fokusnya. Ayo kita bikin kota, ayo dari desa ke kota gitu. Sementara hulunya masih masalah. Asik-asik di kota tapi Bapepti nggak dibantu. Oh tuh udah saya bantu tuh bersuara Pak. Biarin ntar saya keciduk paling mah. Nauzubillah. Apa itu Pak faktornya Pak? Gimana Pak? Sepakat berarti Pak. Nggak apa-apa kita ke ibu kota baru. Ini kan urusan pangan ya, Iya Pak. tidak bisa apa namanya? Gegabah. Ya, karena ini kan pangan ini kan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Oke. Jadi Mas Heri jangan lupa dua sisi dari pangan ini, ke petaninya kita harus perhatikan, masyarakat sebagai konsumen juga harus kita perhatikan. Pada saat harga tinggi pangan, yang menjerit kan konsumen. Iya kan konsumen nggak mau tahu Pak. Iya. Kenapa tiba-tiba mahal cabai? Tapi pada saat harga murah, yang menjerit kan petaninya. Waduh, iya lagi. Saya keburu pakai baju dan kacamata dan topi konsumen ya. Terus Padahal gimana? kan petani itu semangat memproduksi, meningkatkan hasil kalau harganya bagus. Lah tapi kan konsumen jadinya bonyok Pak. Lah terus maksudnya Anda mendukung tentang nggak apa-apa harga tinggi Pak? Bukan, maksud saya pemerintah bertugas. Kita kan tahu berapa level harga yang wajar. Jadi kalau harganya tidak wajar ya kita pemerintah wajib menstabilkan. Iya. Kan gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya tidak wajar itu tidak wajar terlalu tinggi, tidak wajar terlalu rendah. Yang sehat tuh itu. Yang sehat itu kita cost produksi minimum untungnya berapa, atau cost produksi minimal dia BOP-nya berapa. Nah, itu yang harus kita jaga. Kan gitu. Iya, Jadi iya, kalau iya. harga cabai misalnya antara 40 sampai 50 ribu itu wajar. Itu yang sehat. Iya, Makanya baik tadi, buat petani iya. maupun buat konsumen. Nah itulah makanya tadi Pak Budi juga tambahkan stabilitasnya itu tuh yang harus dijaga. Iya. Sehingga kalau harganya stabil, let's say sekarang per kilo berapa sih cabai? Ada coba Dimas banyak kenal cabai-cabean. Cabai-cabean. Apa banyak kenal orang-orang yang suka beli cabai-cabean, maksudnya banyak-banyak cabai gitu. Berapa sih per kilo? 40.000. Harga cabai tulis sih Pak. Saya nggak paham Pak. Saya tahunya makannya doang Pak. Berapa Iya. sih harga cabai? hari ini. Harga cabai. Saya kalau lagi ngebahas tentang kenaikan harga cabai kayak ingat waktu saya SD berangkat ke sekolah, bapak saya dengerin radio kayu manis ya Pak ya. RKM Radio Kayu Manis. Harga cabai gitu. Nah ini daftar lengkap harga pangan di Jawa Barat. 70 sekitar 70.000. Mana? 70 sampai 9 sampai 100.000 itu cabai rawit merah. Mana sih? Oh ya 70.000, 90.000. Betul ya teman-teman, komen di bawah coba. Ini per hari ini ya 28 November. Hari ini cabai 70.000 sampai 90.000. Nah ini stabil apa enggak Pak? Coba Pak Budi. Iya. Stabil nggak? Memang kalau akhir-akhir ini sih cukup stabil ya 70 sampai 90 itu. Tapi kembali tadi ya yang menarik tadi adalah seperti Pak Kepala Bapepti katakan Pak Kasan bahwa yang tidak disukai itu sebenarnya fluktuasi yang berlebihan Mas Dery. Oke. Jadi petani memang perlu harga yang bisa menutup ongkos produksinya plus keuntungan gitu kan untuk mereka kehidupan mereka. Tapi tadi Pak Kasan juga mengingatkan konsumen juga harus dijaga gitu kan karena kalau harga terlalu tinggi juga konsumennya nih Nggak mau. yang parah gitu kan terpengaruh buruk lah, terdampak buruk gitu kan. Oke. Jadi harga yang tadi Pak Kasan, Pak Kepala Bapepti katakan bahwa harga yang wajar lah. Wajar itu berapa ya? Tentunya ongkos produksi plus margin tertentu yang memang wajar, proper gitu kan. Kalau fluktuasi terlalu berlebihan, petani juga khawatir di bawah.
atau konsumen khawatir terlalu tinggi gitu kan. Oke. Kita biasa makan misalnya konsumsi cabai sehari ada satu cobek gitu ya, terus kalau harganya tinggi kan mungkin nggak bisa gitu misalnya. Gitu kayak gitu, atau misalnya pedagang makanan gitu kan, itu paling terdampak kan. Oke. Ya, dapat. Jadi kalau stabil itu kan produsen konsumen juga happy. Terprediksi. Jadi Terprediksi. konsumen bisa menyisihkan, menganggarkan belanjanya, petani, produsen bisa bisa berproduksi lagi untuk berikutnya. Iya, bener. Siklus Tapi kan, berikutnya. kalau ketinggian konsumennya males, ya kan? Iya. Petani juga berpikir bahwa kayak ya nggak ada yang mau beli nih gue. Kalau kerendahan juga bahaya tuh. Iya. Ya elah tipis banget nih ke kos produksi gue nih kata petani. Betul. Ya dibeli sih dibeli, tapi gue untung berapa nih? Nah, jadi yang bener adalah makanya perannya Bapepti, pemerintah itu Betul. menstabilkan itu tuh. Betul. Adanya gudang buat apa, adanya ini buat apa, adanya KBI buat apa. Itu kan pasti ada fungsinya masing-masing. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai ini, artinya pun juga kita berhasil nantinya ke ekspor dong, Pak. Iya. Nah, coba deh. Mungkin Bapak bisa bantu saya juga. Kita tadi kan tentang kita menjadi raja di negeri kita sendiri gitu ya. Iya. Nah, kalau memang sehat, itu dampak positif kah ada gimana? Atau mungkin dampak negatif terkait dengan ancur-ancuran harga ini, nggak jelas ini bentuknya, ke ekspor nantinya. Nah, ini kita ngomongin sekarang ke negara luarnya dulu, Pak. Gimana, Pak? Iya. Jadi karena ini komoditi, tadi kan yang berhasil ada contohnya tuh gambarnya. Tapi yang berhasil yang lain juga ada tapi tidak ada gambarnya. Misalnya ada yang di Aceh, kopi. Oh, gudangnya ada kopinya? Oke. Enggak, itu gudang SRG-nya untuk kopi yang dia diekspor. Oh, ya. Nah, ini kalau pasar ekspornya sangat baik misalnya atau continue, itu kan jelas kepastian dari petaninya sudah terjamin. Oh, mantap. Kan gitu. Iya. Makanya operasional dari gudang-gudang SRG ini pasti dia akan sangat aktif. Dan Pak Budi yang pembiayaan ini, financing, penjaminan sangat semangat juga. Happy. Betul. Karena cuannya kan dapat dolar. Asik, asik. Pak Budi Bukan rupiah, bukan rupiah. Oh, kursnya beda. Beda. Curang. Oh, iya, menang banyak kan Pak. Jadi, Tapi kan tetap ditaruh di dalam negeri dolarnya. Oh, Iya. iya. Kita tarik ke sini. Devisa. iya. Iya. Saya ingin yang terakhir ini satu harapan lah gitu. Oke. Jadi kita Bapepti ya tentu ingin memastikan bahwa sarana gudang-gudang SRG ini bisa digunakan, dimanfaatkan dan beroperasi ya, sehingga memberikan satu kepastian daripada ketersediaan dari komoditi atau pangan ini. Ya. Yang kedua adalah faktor bisa stabilisasi harga. Wah, setuju tuh. Yang ketiga, syukur-syukur ya dari SRG gudang-gudang SRG ini bisa untuk komoditi-komoditi yang berorientasi ekspor. Wah. Justru kita ingin lebih banyak sebenarnya Mas Dery, gudang SRG ini yang digunakan oleh komoditi-komoditi yang berorientasi ekspor. Karena pasti kapasitasnya akan jauh lebih besar. Iya. Itu mungkin yang juga harapan kita. Nah, oleh karena itu ekosistem yang kita bangun bersama-sama dengan clearing berjangka, perbankan, yang lain-lain, kita berharap semuanya bisa mencontoh dari beberapa gudang SRG yang sudah sukses. Betul. Yang belum sukses kita dorong, kita optimalkan bagaimana dia bisa berjalan seperti yang teman-teman lainnya gitu. Betul. Jadi kalau itu terjadi, rasanya PR berikutnya adalah bagaimana mengembangkan, meningkatkan kapasitas daripada gudang-gudang SRG yang ada dulu. Nah, benar. Karena APBN juga misal nih, ini pemikiran awam saya aja ya. APBN juga ditambah, dinaikkan gitu kan, terkait mungkin ada permintaan atau mungkin ada fokus gudang ditambah gitu kan, pasti kan anggaran mungkin agak dilebarkan lah gitu mungkin dari kementerian-kementerian terkait atau mungkin presiden gitu ya. Cuma kan pasti ditanya dulu kan, ya, sama supply demand juga. Ini nambah begini, return-nya apa? Iya. Return on investment-nya apa? Pasti gitu kan, ya bisnis gitu. Iya. Nah, terus gimana nih? Jangan-jangan gue taruh di sini investasi tapi dia nggak berbalik nih ke gue nih, Iya. berbalik nih nggak ke negara nih ya misalnya gitu.
Nah, kalau memang ternyata sebenarnya enak loh guys, kalau kita sama-sama ketemu gitu ya, kita saling mensupport lah program-program yang ada gitu, mau petani, Pemda dan seterusnya, ngelihat bahwa kalau memang ternyata ini adalah quality export, kan angkanya beda lagi tuh hitung-hitungannya. Iya. Menarik lagi. Nah, gimana caranya nyampe ke ekspor? Coba Anda pikir panjangnya ke sana deh. Ya gue juga mau ekspor. Ya udah dari diri sendiri. Nah, cuma kan nggak coba sekedar ya udah proses kirim dong. Oh nggak begitu bos. Emang di sana nggak impornya dia? Berarti kan di sana jadi impor tuh. Lah emang impor kita juga nerima produk-produk busuk dalam tanda kutip kan nggak gitu bos. Makanya gudang ini adalah untuk tempatnya optimasi agar kualitas jadi lebih baik pangannya. Itulah fungsi tadi SRG ini lagi digaungkan sehingga ya ekspor juga jangan cuma sekedar mimpi doang dan pengen-pengen doang. Di sana kan juga kita negara terima impor-impor sembarangan kan juga kagak mau. Kemarin saya sama Pak Teten tuh ke mana ya kampus Universitas Hasanuddin tuh apa Makassar. Ya kan. Itu ternyata kerjasama sama Pak Rektornya kemarin ada tuh. Ya kan Pak Dekannya juga ada. Memperkerjakan atau support lah bisa dibilang ya anak-anak mahasiswa di sana untuk produksi rumput laut apa segala macam karena terpilih lah tanahnya apa segala gitulah kondisi airnya. Nah ternyata itulah yang nantinya akan diekspor apa segala macam. Nah nggak menutup kemungkinan Bapepti juga ada peran di situ. Iya dong. Oh keren. Karena Pantesan, itu komoditinya yang jelas itu potensial untuk itu tadi dikelola dulu di gudang. Kemudian untuk tujuan ekspor. Iya benar. Oh benar. Sering dibahas sama Pak Teten tuh Anda Pak. Pada saat itu Anda merasa jantungnya berdebar-debar nggak? Iya karena waktu itu beliau bilangnya badan pengawas gitu kan. Saya sebelahin beliau aja sih lagi ikut-ikutin nyimak obrolan yang mungkin saya pada saat itu juga nih pada ngomongin apa sih gitu ya. Tapi seru gitu kan. Oh ya nanti coba kita atur dengan badan pengawas kami begini. Nah itu perannya Bapepti untuk rumput laut diekspor. Iya. Apalagi sih ekspor tuh? Sesuai peraturan yang dikeluarkan melalui Permendag itu ada 22. Oh banyak ya? Banyak. Wow. Tapi ini bukan list yang istilahnya stagnan ya, bukan yang Oh akan naik lagi. berhenti. Oke. Bisa bertambah lagi dan kita berharap ini akan juga masukkan komoditi yang masuk di dalam SRG ini, gudang SRG itu diharapkan dari pelakunya. Bukan dari sisi pemerintah yang menetapkan gitu loh. Karena kan yang tahu kepentingan ini dia harus ada gudang SRG pasti pelaku. Iya benar. Kan gitu. Benar karena dia tahu marketnya, demand-nya gitu ya. Iya. Nah, terus yang kedua Mas Dery, karena kita tadi dari awal bicara salah satunya soal harga pangan. Iya. Nah, kita ingin SRG ini diintegrasikan. Yaitu dengan pasar lelang komoditi. Karena kalau pasar lelang itu satu, harga yang terbentuk transparan. Ya. Jadi itu mencerminkan atau indikator dari supply demand. Kalau ternyata komoditi-komoditi yang masuk di SRG diintegrasikan dengan pasar lelang komoditas, itu adalah komoditi pangan yang tadi harganya sering fluktuatif, kita harapkan kalau terintegrasi dengan pasar lelang komoditas, tercipta harga yang pasti, transparan, dan itu mencerminkan kondisi supply demand-nya. Oh, larinya Jadi ke situ. informasi harga bukan hanya, kalau tadi kan informasi harganya dari media, media, ada dari mana. Kalau ada di sini pasar lelang komoditas, itu bisa terpublish, terinformasikan. Jadi rujukan juga kepada yang komoditi masuk gudang SRG. Jadi semacam analoginya tuh kayak BEJ misalnya kita tahu bahwa ini indeks saham jelas gitu, ini ada kenaikan, ini perusahaan ini yang IPO ini sekarang turun, ya kan berapa persen dan seterusnya. Dan nanti akan tahu, pasar lelang komoditas misalnya beras ada di mana aja. Indikator harga beras di daerah itu dari pasar lelang segini. Atau kopi di daerah mana sekian, coklat sekian, jagung sekian. Ini semua informasi ini akan mencerminkan sesuatu indikator dari supply demand komoditi di sentra di mana barang itu ada. Oke.
Ini jadi enak Gitu. nih ya. Ya otomatis apa sih kalau ini semua sehat, kan harapannya kan sampai hilir kan. Iya. Nah kan pengusaha kopi atau coffee shop, Iya. pengusaha ayam geprek, pengusaha telur ini, jagung dan seterusnya, ini kan jadinya kan sampai ke konsumen kan jadinya happy semua. Iya. Kualitas kita nih benar-benar produk-produknya. Nah, ini saya bahasa lebaynya aja ya. Mungkin kalau agak nyebrang ke Kementerian Parekraf gitu misalnya, turis-turis yang datang ke sini juga happy juga. Oh, Indonesia ternyata begini ya. Wah, makanannya enak-enak ya dan seterusnya ya. Akan terkait. Berarti peran Bapepti itu ibarat gelandang tengah Pak ya. Dicari sama semua lini kementerian Pak ya. Sangat berpengaruh sekali Anda Pak. Masya Allah. Ya, dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa berjalan, kita kolaborasi lah di sinilah, jangan lulu gua lah. Udah ada bantuan kok, kenapa kita acuhkan begitu saja gitu Pak ya. Ini sebagai kesimpulan dari obrolan kita deh. Kan kalau yang ada yang apa ya, track record kesuksesan ini kan bisa menjadi bahan acuan buat kawan-kawan kita yang menjadikan gudang itu mangkrak ya. Iya. Kenapa nggak coba dilihat ya, bahwa kayak tuh lihat tuh kementerian ini benar-benar mengapresiasi itu, tuh lihat tuh. Itu kan bisa, karena saya membersamai ya waktu itu hari-hari sama beliau, terutama kalau di saya kan banyak mengekornya atau menginduknya ke Kementerian Koperasi UKM ya, karena terkait dengan kita lagi bantu program atau UMKM gitu ya. Itu sering itu dibahas tuh, oh di daerah ini, Pak Teten sering bilang begitu. Oh daerah ini, itu kan jadinya Anda bangga harusnya di daerah Anda sendiri ya. Karena Pak Teten bilang bahwa oh ya ini ada petani di daerah Cianjur, petani di daerah Aceh gitu. Harusnya kan itu jadinya kan menjadi roda ekonomi berputar ya. Kenapa mereka tuh nggak kesana mikirnya Pak ya? Pemda lagi Pak, apa gimana Pak? Ya kembali lagi kita kolaborasi lah. Karena kita kan di pusat. Nah ini sementara sentra-sentra produsen komoditi ini kan di daerah. Jadi mau tidak mau kita harus kolaborasi dengan Pemda. Yang mangkrak itu berarti Pemdanya masalah, oknum itu apa gimana Pak? Ya belum tentu juga. Oh kan nggak apa-apa, mestinya di daerah mana Pak kalau boleh tahu? Ya itu kalau tadi di foto kan ada, tapi ada beberapa catatan kita ya. Mungkin itu kita ingin pastikan bahwa itu tadi Mas Diri, faktor yang penyebabnya dia tidak bisa berfungsi itu apa? Karena kan itu modal anggaran yang sudah kita keluarkan untuk membangun gudang itu kan dari APBN. Wah hati-hati tuh, sayang Ini kan banget untuk tuh. kepentingan masyarakat juga. Mungkin Bu Olvia ada datanya Bu, yang gudang mangkrak ada di sebelah mana Bu? Nggak apa-apa, biar keluar kan, mungkin jangan dari mulut Bapak Kepala kan. Jadi kalau yang Ibu ngomong kan, berarti Ibu yang dicari gitu Bu. Kenapa? Jawa Timur ada Bu. Sebelah mana Bu? Nih Bu, coba ngomong Bu, gimana Bu? Di Jawa Timur. Oh Jawa Timur ada. Jawa Timur tuh di mananya Bu? Surabaya? Enggak. Lamongan gudangnya mangkrak Bu. Bojonegoro juga Bu. Bu sebut Bu. Kenapa tuh? Loh bukan apa-apa. Maksudnya saya bukan membentur-benturkan. Ini APBN loh. Nanti disangkanya begitu ada auditor, disangkanya Bapepti uangnya dilarikan ke hal-hal yang nggak penting. Itu Pak. Saya bela Bapak Pak. Tuh bener loh Pak. Ini kan karena saya sering-sering nongkrong-nongkrong sama kalangan-kalangan ya gitulah ya, mungkin ke pemerintahan apa segala macam gitu. Kita dengar ini nih ya kan, jadi tongkrongan di warung kopi aja jadinya hal-hal yang bukan faktual Pak. Nggak jelas, bangun gudang begini misalnya, dana dipakai nih APBN, bahaya nih begini. Ini saya udah klarifikasi loh. Ternyata Bapepti untuk membantu loh nyiapin gudang, Anda yang nggak pakai. Itu permasalahannya, bukan disangkanya ambur-amburin duit negara nih. Setuju nggak Pak? Gimana tuh Pak masalahnya Pak? Ya, saya kira kita kan harus bertanggungjawabkan ini Iya. budget dari APBN ini. Makanya harus digunakan, difungsikan untuk tadi menggerakkan ekonomi di daerah. Wah keren. Ya mudah-mudahan udah tergerak lah ya, kerjasama sama Pemda juga, mungkin petani juga. Jadi kalau saya sih biasanya begini, ketemu di tengah lah. Jadi bahasa saya tuh ketemu di tengah tuh, jangan merasa bahwa yang di bawah tuh merasa kayak aku ingin dilayani, aku apa tuh, tolonglah hargai aku gitu, aku sengsara gitu. Ya bukan gitu juga, maksudnya dipaksa pemerintah untuk turun ke bawah ya gimana mau maju gitu ya. Petani naik dikit, Pemda juga naik, ketemu lah kita bareng-bareng, pemerintah turun, nggak apa-apa, memang enak gitu. Jangan dipaksa pemerintah turun berkali-kali, terus lu kagak ngapa-ngapain gitu, oknum-oknum Pemda, petani, ayo dong gitu loh. Ya mudah-mudahan ya Pak,
ke depan bisa berjalan. Target kira-kira gudang mana Pak yang mau dibangun atau segala macamnya, atau mengoptimalkan yang sudah ada dulu tapi masih mangkrak Pak, atau gimana Pak? Ada Ya, bocoran? kita ingin optimalkan lah yang sudah dibangun ini karena sudah banyak, lebih dari 100. Jadi ini tentu harus bisa berfungsi. Iya. Ya lebih dari itu tentu memberikan tadi keuntungan kepada para petani yang memiliki produk-produk atau komoditi yang dia hasilkan. Syukur-syukur sampai kepada tadi yang orientasi ekspor, Mas Diri. Wih. Itu akan lebih baik lagi karena pasti penerimaan atau revenue daripada ekspor jauh lebih besar Wush. daripada hanya ke pasar domestik. Iya. Kan gitu. Iya, betul. Kan kita cita-citanya ingin menguasai pasar ekspor. Iya dong. Iya dong. Kan mumpung dibuka juga nih kan positive list gitu kan. Kemarin saya ngobrol Iya. sama Pak Zulkifli Hasan gitu, Pak Menteri Perdagangan, Pak Mendak gitu kan bilang bahwa udah enak nih kita dibuka nih ke 65 negara bisa. Jadi kita nggak cuma nampung doang tapi kita bisa keluar gitu ya. Iya. Tapi permasalahannya oke lah, Pak Mendak udah keren gitu bantu buka jalan ke sana. Tapi begitu di sana yang jadi persoalan adalah pasti kan ngecek standarisasinya ya. SNI-nya lah kasarnya gitu. Begitu ke sini, ya cabai lu begini. Ya, iya kan. Kopi lu begini. Nah, balik lagi tuh. Makanya kalau lu juga mau mantap gitu ekspornya, bantu dong, pakai dong fasilitas yang udah diberikan sama Bapak Tio dalam hal ini khususnya ya. Jadi jangan kayak lulu gua itu jadi persoalannya. Mau tambahin Pak Budi juga? Mungkin di penghujung acara sebelum Ya. digeruduk sama yang nonton pada kesel sama saya. Ya kalau KBI kan salah satu support system ya, pelaku support system dengan dibantu oleh Bapepti. Intinya adalah kami pengen turut membantu membangun ekosistem yang tadi transparan, kemudian juga saling menguntungkan semua pelaku di ekosistem ini, kemudian juga memberikan jalan juga bagi teman-teman yang belum bankable, misalnya kita bisa bantu untuk supaya bisa membiayai modal kerja dan lain-lainnya, sehingga banyak pihak yang tertarik lah untuk bekerja di bidang ini, bidang pertanian, peternakan gitu, karena sebenarnya menguntungkan kok dan pasti laku gitu mayoritas gitu kan ya. Nanti kalau semua sudah tertarik, banyak anak-anak muda juga tertarik, tentunya yang kita mau capai kan ketahanan pangan negara kita lebih baik lagi ke depan. Wih, makin Itu mantap dong kita mencapai 2045 Indonesia emas. Betul. Ya kan, jadi bisa lebih optimal tuh, nggak cuma sekedar bonus demografi, tapi kita juga nggak gerak dari bawahnya, itu yang sangat disayangkan itu ya. Seperti itu kira-kira. Boleh Pak, nanti aku main-main dong ke gudang lagi yang mau diproduksi. Siapa tahu kan kita bisa ngecek itu apa yang perlu saya tambal gitu kalau bocor. Saya masih kenapa Bu? Podcast bareng di gudang. Bu, mantep tuh, ya enggak ya? Nanti kita lagi podcast bareng di gudang, nanti belakangnya ada orang main futsal. Wah, keren tuh. Kan mangkrak dipakai main futsal. Saya penasaran, Bu Alfi di mana sih, Bu? Yang dijadiin tempat main futsal, Bu? Ada ya, Bu ya? Yang tadi ya, yang di Bojonegoro tadi, Bu ya? Sekarang mau dioptimalkan, Bukan Bojonegoro. Yang mana tuh, Bu, kira-kira, Bu? Oh, nggak inget ya, Bu ya? Siapa nama kepala Pemdanya, Bu? Gila, gua adu domba banget. Makasih ya, Pak ya. Ya. Kita kasih solusi.